Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan semua. Lakfi, lingkaran kajian filsafat. Kita lanjutkan kajian kita tentang filsafat sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang mesianisme sebagai topik di dalam filsafat sejarah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang determinisme dan indeterminisme dalam filsafat sejarah, sekarang kita akan membahas tentang mesianisme, tentang filsafat sejarah. Apa itu mesianisme? Ide mesianisme, juru selamat, tentu ini berasal dari agama. Di dalam filsafat sejarah ada seorang tokoh yang membahas tentang mesianisme dalam filsafat sejarah. Namanya Nikolai Alexandrovich Berdyaev. Adalah filosof yang lahir pada akhir abad ke-19 dan meninggal pada tahun 1948 di Rusia. Berdyaev adalah filosof eksistensialis dari Rusia yang pada awalnya ia menyukai menganut Marxisme, karena baginya Marxisme menawarkan suatu bentuk masyarakat baru, yaitu masyarakat tanpa kelas atau classless society yang akan menghapus perbedaan kelas dan juga menghapus ketidakadilan sosial. Pandangan Marxisme itu mempengaruhi Berdyaev, namun kemudian Berdyaev melakukan kritik terhadap pandangan Marxisme itu dan meninggalkan ajaran Marx yang materialistik. Karena Berdyaev menemukan banyak kelemahan dalam ajaran Marx dan menyimpulkan bahwa suatu filsafat sosial tidak mungkin dibangun di atas konsep materialisme. Itu pandangan Berdyaev. Berdyaev mengatakan dalam bukunya tahun 1955, Marxism brought the Russian intelligentsia a crisis and made it recognize its weakness. This was a change not only world outlook but also a change in spiritual structure. Jadi Marxisme katanya membawa Rusia pada krisis intelijensia dan membuat banyak kelemahan. Marxisme yang sebuah bercoba itu melakukan perubahan dunia ternyata juga merubah bangunan spiritual, kata Berdyaev. Nah, Berdyaev dalam filsafat sejarahnya berbeda dengan Hegel, Marx, dan Kant. Ketiga filosof sebelumnya melihat sejarah manusia dalam bentuk perkembangan yang pasti, yang deterministik. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana pandangan Hegel dalam roh absolut, dalam dimensi sejarah, juga perubahan Karl Marx, perkembangan sejarah mulai dari komunisme primitif, menuju pada feodalisme, masuk pada tahap kapitalisme, sosialisme, dan terakhir puncaknya adalah komunisme. Tahapan sejarah dalam pandangan Marx, juga August Comte dengan tahapan-tahapan teologis, metafisis, dan positif. Nah, Berdyaev mempunyai pandangan sejarah yang berbeda. Dia tidak menganggap bahwa sejarah manusia itu bersifat deterministik, tapi sejarah manusia itu bersifat dinamis dan terbuka. Filsafat sejarah tidak artinya dalam Berdyaev mengatakan kesejarahan manusia tidak dapat diselesaikan
dengan suatu rancangan masa depan yang pasti. Jadi kesejarahan manusia, Berthier menganggapnya sebagai arena. Jadi tidak deterministik, tapi dia menganggap kesejarahan manusia adalah arena yang di dalamnya manusia berjuang untuk membebaskan diri ya, dari berbagai perbudakan dan eksistensinya. Nah, kesejarahan itu lahir, kata Berthier, dari suatu konsekuensi dari pengharapan masa depan. Artinya manusia menempatkan masa depan sebagai harapan untuk mewujudkan cita-citanya, impiannya akan kebahagiaan, keadilan, kesejahteraan. Nah, di dalam inilah lahir konsep zaman yang disebut sebagai masa mesianistik. Zaman mesianistik adalah zaman pengharapan masa depan yang akan melahirkan kemerdekaan. Zaman ini manusia bebas dalam perbudakan. Jadi dalam pandangan Berthier, zaman mesianisme muncul sebagai juga akibat ya, dari penderitaan manusia yang tidak pernah usai. Kemudian manusia memiliki harapan akan datangnya juru selamat, akan datangnya keadilan, kesejahteraan, kemakmuran. Itulah zaman mesianistik dalam pandangan Berthier. Nah, kita ketahui mesianisme dalam Islam disebut dengan Mahdiisme atau Mahdawiyat. Kepercayaan kepada Mesia adalah kepercayaan dalam seluruh agama-agama. Seluruh agama memiliki kepercayaan tentang sebuah teologi harapan akan datangnya juru selamat. Dalam agama Yahudi misalnya akan datang Menachem. Maka ada banyak orang-orang Israel bernama Menachem, sang penghibur yang akan turun dalam kepercayaan Yahudi menyelamatkan sebagai juru selamat. Menachem, dia yang akan menghibur manusia yang menderita menjadi bahagia, masyarakat menjadi adil, makmur. Menachem. Di Kristiani juga kepercayaan tentang datangnya juru selamat, Al-Masih Kristus ya, yang akan datang menjadi juru selamat. Nah, dalam Islam kepercayaan mesianisme ini disebut dengan Mahdawiyah, kepercayaan kepada Al-Mahdi. Bahkan ini menjadi iman di dalam Islam. Orang yang tidak percaya kepada Imam Mahdi akan menjadi kafir. Ini disepakati baik oleh Sunni maupun Syiah. Ayat yang menjadi sandaran kepercayaan kepada Imam Mahdi ini adalah surat Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah kitab hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina siapa itu orang yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Nah, di dalam tafsir kepercayaan kepada yang gaib ini disebut sebagai kepercayaan kepada Mahdawiyah, kepercayaan kepada Imam Mahdi. Jadi kepercayaan kepada Imam Mahdi, meskipun mesianisme itu adalah kajian filsafat sejarah, tapi dia muncul berasal dari agama-agama. Seluruh agama Semitik, tadi Yahudi percaya Menachem, sang penghibur akan datang menyelamatkan. Al-Masih juga akan datang menyelamatkan bumi ketika hancur dan menyelamatkan orang-orang menderita. Dalam Islam kepercayaan ini disebut sebagai Mahdawiyah. Nah, kepercayaan kepada Mahdawiyah, Imam Mahdi, memang ada perbedaan dalam mazhab dalam Islam. Di kalangan ahlu sunnah semua sepakat
kecuali kalangan Mu'tazilah, ya, yang tidak percaya, sebagian kecil tidak percaya kepada Imam Mahdi. Cuma mereka menganggap Imam Mahdi belum dilahirkan. Nanti kelak dia akan turun ketika dunia sudah kacau, Dajjal dan sebagainya. Dunia hancur, maka datanglah sang penyelamat, sang pembebas, yaitu Imam Mahdi. Nah, dalam kepercayaan mazhab Ahlul Bait bahwa Imam Mahdi sudah hadir. Dia mengalami dua kegaiban besar. Gaiban pertama ketika dia hadir, dan kegaiban kecil, ya, okultasi, dan sekarang masa kegaiban besar. Dia namanya sama dengan nama Rasulullah SAW, Imam Mahdi, putra Imam Al-Askari. Nah, inilah kepercayaan kepada mesianisme. Jadi bukan saja agama-agama Semitik percaya kepada mesianisme atau mahdawisme. Agama-agama primitif seperti kata Durkheim, agama-agama totem juga punya kepercayaan kepada Imam Mahdi. Pada agama-agama di Afrika atau di Papua juga orang percaya akan datang sebuah totem binatang buaya yang akan menyelamatkan. Atau kalau kita nonton film The God Must Be Crazy, nah, itu menggambarkan kepercayaan tentang teologi harapan. Ada sebuah botol, dan botol itu dianggap sebagai juru selamat oleh orang-orang Afrika. Nah, mesianisme, ya, selain menerangkan tentang makna sejarah, juga menerangkan tentang beberapa kategori waktu. Nah, yang menarik, ya, Berdyaev, ya, menjelaskan, ya, gagasan tentang harapan akan datangnya zaman mesianik ini telah melahirkan berbagai pandangan tentang filsafat sejarah. Berdyaev menganggap gagasan mesianik memberikan pengharapan akan datangnya kehidupan yang lebih baik di masa depan. Harapan itu diwujudkan dalam bentuk imajinasi, harapan, ya, ramalan. Kesejarahan manusia maknanya dapat dipahami hubungannya dengan akhir sejarah masa depan. Nah, dalam pandangan Berdyaev, pandangan sejarah itu tidak bersifat imanen, tapi bersifat transenden. Jadi makna sejarah tidak berada dalam penghayatan waktu kosmis, tetapi berada dalam penghayatan waktu eksistensial. Nah, Berdyaev menjelaskan tentang konsep waktu itu begini. Ada 3 macam waktu. Yang pertama adalah waktu kosmis. Kata Berdyaev, waktu kosmis yang dihadapi manusia dalam bentuk pergantian siang dan malam. Nah, itu adalah waktu kosmis. Waktu yang dapat dihitung secara matematis dalam bentuk detik, ya, menit, jam, hari, bulan, tahun. Itu disebut dengan waktu kosmis. Nah, waktu kosmis ini tergantung pada proses alam kosmologis dan merupakan suatu tanda yang terus berulang dan pasti. Nah, itulah waktu kosmis. Yang biasa kita melihat waktu, itulah yang disebut waktu kosmis. Itu kata Berdyaev waktu yang pertama, waktu kosmis. Ini Westlight ingin mengantarkan kita pada pemahaman mesianisme sebagai filsafat sejarah. Nah, waktu yang kedua kata Berdyaev adalah waktu kesejarahan, historicity time. Waktu kesejarahan adalah waktu yang merentang antara masa lampau, masa sekarang, masa akan datang. Nah, itu disebut waktu kesejarahan. Kalau tadi waktu kosmis dalam menit, detik, ya, jam, tahun, dan bulan, waktu kesejarahan merentang antara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, di dalam waktu kesejarahan ada perubahan yang menuju kepada pembaharuan, sesuatu yang baru.
Nah, waktu kesejarah ini dihitung secara matematis ya. Waktu kesejarah dapat dihitung dalam dekade, abad, dan milenium. Nah, kita milenium ketiga. Nah, ini waktu kesejarahan. Walaupun waktu kesejarahan dapat dihitung secara matematis dalam bentuk abad, dekade, tetapi setiap peristiwa dalam waktu kesejarahan tidak pernah berulang. Berbeda dengan waktu kosmis. Kalau waktu kosmis dalam bulan, tahun, ya, jam, detik, menit, itu berulang. Besok waktu seperti itu lagi, itu disebut waktu kosmis. Tapi dalam waktu kesejarahan, dalam bentuk abad, milenium, dan sebagainya itu, dia mengalir dalam sejarah, tetapi dia tidak pernah berulang. Abad yang sekarang atau yang lampau berbeda dengan abad sekarang. Dan abad 2020 berbeda dengan nanti 2020. Milenium pertama juga begitu. Milenium kedua, ketiga. Semua itu dalam alir sejarah menjadi berbeda. Itulah yang disebut dengan waktu kesejarahan. Nah, waktu kesejarahan itu, dalam waktu kesejarahan setiap peristiwa dalam waktu kesejarahan tidak pernah berulang kembali. Yang terjadi hari ini tidak akan pernah berulang lagi pada masa yang akan datang. Itu dua waktu, jadi waktu kosmis, waktu kesejarahan. Dan yang terakhir kata Bertiev, inilah yang berkaitan dengan kepercayaan kita kepada mesianisme atau Mahdawiyah. Dalam filsafat sejarah adalah waktu eksistensial. Jadi waktu eksistensial itu adalah waktu yang tidak terpengaruh oleh perhitungan matematis. Jadi waktu eksistensial, keberadaan kita tidak dipengaruhi oleh perhitungan matematis. Waktu eksistensial ditentukan oleh intensitas penghayatan manusia atas penderitaan dan kebahagiaan. Nah, ini dalam filsafat Islam dijelaskan oleh Mullah Sadra dalam Al-Harokah Al-Jauhariyah, ya, Al-Harokah Al-Jauhariyah. Tapi sewaktu-waktu kita akan bahas itu. Tapi dalam pandangan Bertiev, waktu eksistensial adalah waktu yang tidak dipengaruhi oleh perhitungan matematis. Waktu eksistensial ditentukan oleh intensitas penghayatan manusia, penghayatan kita atas penderitaan dan kebahagiaan. Nah, waktu ini akan berlaku juga di alam barzah, ya, misal hidup pasca kematian, kita masuk dalam alam barzah. Nah, di alam barzah tidak berlaku waktu kosmis, ya, detik, jam, abad. Nanti itu akan bertentangan dengan keadilan ilahi. Misalnya tentang azab, siksa, kubur. Kalau dihitung berdasarkan waktu kosmis, maka alangkah tidak adilnya Tuhan. Orang mempunyai dosa yang sama, lalu masuk dalam waktu kosmis, dia meninggal, dosanya sama 1000 tahun yang lalu dengan orang yang meninggal 1 hari mau kiamat. Lalu dihukum berdasarkan waktu kosmis, enak betul orang yang meninggal 1 hari mau kiamat. Dia mendapat siksa yang sebentar, padahal dosanya sama dengan orang yang 1000 tahun yang lalu meninggal. Kalau dihitung berdasarkan waktu kosmis. Nah, realitas alam barzah, kalau dalam pandangan ini kita coba, tidak dihitung berdasarkan waktu kosmis. Tapi realitas alam barzah dihitung berdasarkan dalam pandangan Bertiev waktu eksistensial. Jadi lama sebentar siksa dalam alam kubur tidak ditentukan berdasarkan waktu kosmis, ya, tapi ditentukan oleh intensitas penghayatan manusia terhadap amalnya. Kalau yang amalnya baik, maka meskipun dia hidup meninggal 1000 tahun yang lalu, waktunya seperti bangun tidur saja. Itu penggambarannya di dalam riwayat.
Tapi meskipun dia meninggal 1 hari sebelum hari kiamat karena banyak melakukan kejahatan, amal buruk dan sebagainya, maka derita dalam alam barzah itu bisa berlangsung seperti ribuan tahun. Mengapa? Karena itu bukan berdasarkan waktu kosmis, tapi berdasarkan waktu eksistensia, waktu eksistensia. Nah, dalam pandangan Berdyaev, waktu eksistensial ini manusia melalui menghayati penderitaan dan kebahagiaan. Nah, kepercayaan kita kepada Mahdawiyat dan sebagainya itu dihitung berdasarkan pandangan dalam filsafat sejarah. Mesianisme dihitung berdasarkan waktu eksistensial. Nah, kepercayaan kepada Al-Mahdi atau Mesianisme adalah kepercayaan optimisme manusia akan masa depan, bahwa masa depan itu akan tegaknya keadilan, kemakmuran, dan hilangnya, lenyapnya ketidakadilan, kezaliman, dan sebagainya. Nah, pada periode sekarang kita masuk pada masa penantian terhadap zaman mesianistik itu. Kita masuk dalam fase penantian, dalam bahasa disebut sebagai intizar. Misalnya Ari Syariati pernah memperkenalkan tentang masa penantian itu, intizar positif dan intizar negatif. Nah, menurut Berdyaev, kepercayaan kepada imam zaman itu dan masa penantiannya juga bukan ramalan atau bukan ramalan yang membuat pengikutnya bersikap pasif. Dari kepercayaan kepada mesianisme itu bukan menimbulkan pasifisme. Menurut Berdyaev itu bukan ramalan. Kalau kita percaya kepada mesianisme, kepada Mahdawiyat itu bersifat pasif, itu adalah omong kosong dan tidak bermakna. Nah, kepercayaan kepada mesianisme itu justru membuat manusia terangsang untuk bertindak kreatif, untuk mewujudkan keadilan itu. Nah, kepercayaan itu merupakan prinsip yang utama untuk menata kembali kehidupan manusia, yaitu sebuah penataan kehidupan baru. Jadi kepercayaan kepada mesianisme Mahdawi itu bukan kepercayaan yang pasif, justru kepercayaan yang aktif. Nah, Ali Syariati dengan indah itu menggambarkan proses penantian tentang intizar. Masa penantian itu tidak bisa kita lakukan hanya dalam bentuk yang pasif, tapi justru dalam masa penantian itu manusia harus kreatif, mengembangkan kreativitasnya untuk menegakkan keadilan, mencapai kemakmuran bersama, dan meraih kebahagiaan. Nah, itulah pandangan mesianisme dalam filsafat sejarah. Jadi, meskipun kepercayaan kepada mesianisme itu berangkat dari sebuah teologi yang berasal dari agama-agama, tapi pada perkembangan filsafat sejarah dia mempengaruhi pandangan sejarah, khususnya dalam filsafat sejarah tentang imajinasi tentang masa depan. Saya kira itu kajian filsafat sejarah kita tentang mesianisme dalam pandangan filsafat sejarah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.